Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam profesi akademik, di mana untuk demonstrasi ini kami akan berperan sebagai coach, coachee, dan juga observer. Baiklah, saya Cucu Nur Hasanah berasal dari SDN 1 Cigintung, dan teman-teman yang saya lain, Saya Rati Saswanti yang berasal dari SMPN 2 Banjarwangi. Saya Aisyah dari SDN 2 Kadondong. Saya Sri Rahayu Yundati dari SD Negeri 1 Pendey. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Cucu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah saya baik, Bu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah pada hari ini saya baik juga Bu. Ibu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Baik Bu, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu sama Ibu sebelum melaksanakan coaching, boleh Bu? Iya, boleh Bu. Baiklah Ibu. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian. Seperti apakah coaching yang Ibu lakukan, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum? Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi si coaching. Mungkin sebelum dilakukan observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh nggak Bu? Iya, boleh Bu. Baiklah Bu, pertanyaannya untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini itu 3 kompetensi coaching, ya Bu. Seorang coaching itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir itu adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Ibu, berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, dan juga kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan dengan rasa. Dari ketiga kompetensi tadi, yang mana yang akan lebih Ibu kembangkan atau lebih Ibu fokus gitu? Dari 3 kompetensi itu yang ingin saya lebih fokuskan kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu. Karena dengan mendengarkan secara aktif itu saya akan bisa fokus atau juga bisa melakukan kehadiran penuh terhadap coaching, kemudian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Ibu. Nah sekarang nih, kira-kira indikator ketercapaiannya apa nih Bu? Iya. Untuk indikator ketercapaiannya, saya ingin melihat apakah coaching saya sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga apakah coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dia lakukan. Baik Bu, berarti indikator ketercapaiannya yaitu sudah menemukan sendiri solusinya dari permasalahannya ya Bu ya? Iya Bu, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Nah, tapi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya? Iya, Baiklah, silahkan Ibu dimulai coachingnya. Iya, baik Bu. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Reti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Cucu. Apa kabarnya Bu Reti? Alhamdulillah saya tuh sehat kalau jiwa, kalau raganya sih. Tapi ada beberapa hal yang mungkin jadi permasalahan saya, makanya saya mau ngobrol-ngobrol sama Ibu. Iya, alhamdulillah ya Bu, secara jiwa Ibu sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Lahirnya. Iya.
Ibu mau apa? Mau bercerita, mau ngobrol-ngobrol dengan saya? Iya, iya betul. Silakan. Apa yang mau Ibu ceritakan? Saya tuh gini ya Bu ya, kalau di sekolah itu kan sekarang tuh udah abad 21 ya, dimana pembelajaran itu sudah variatif gitu ya, sudah modern. Untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran itu kan guru-guru itu harus mempunyai penguasaan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi ya Bu ya. Nah kan, tapi tuh di sekolah saya melihat guru-gurunya itu masih belum mengimplementasikan pembelajaran yang variatif itu Bu. Mereka masih menggunakan metode-metode yang ceramah seperti itu Bu. Dan saya pikir kalau seperti ini terus, tentu saja itu akan mempengaruhi output dari lulusan kita Bu. Sehingga pembelajarannya itu kan kurang menarik gitu kesannya Bu. Iya, jadi kalau saya bisa garis bawahi, permasalahan Bu Reti itu adalah mengenai dari rekan-rekan guru Bu Reti ya, Betul, rekan-rekan kerja yang saya. belum memaksimalkan perkembangan zaman penguasaan Betul. teknologi ini. Iya, betul Iya, sekali baik. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan ya? Saya ingin mencari solusi sih dari permasalahan tersebut. Saya pengennya tuh setelah ngobrol sama ibu tuh saya mendapatkan pencerahan gitu ya, solusi untuk permasalahan-permasalahan ini gitu Bu. Iya. Baik. Kemudian apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Yang saya harapkan ya Bu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, sehingga saya bisa membuat rekan-rekan sejawat itu bisa meningkatkan penguasaan TIK ini untuk proses pembelajaran gitu. Iya. Kira-kira nih dari harapan atau tujuan Ibu ini berada pada skala berapa ya saat ini Ibu di sekolah Ibu? Iya, kalau dalam skala ya Bu, saya juga bingung ini. Sebenarnya, kira-kira mungkin kalau proses pembelajaran di sekolah saya itu sekarang itu baru level 5 sepertinya. Oh iya, level 5 ya? Iya. Level 5. Iya, baik. Setelah adanya coaching ini ya Bu, Ibu mengharapkan bisa naik sampai level berapa ya? Pengennya ya Bu ya, kalau pengennya sih saya sampai level 10 gitu sih. Iya. Tetapi Iya. kan tentu aja proses itu tidak mudah gitu. Iya. Menurut saya level 7 juga sudah cukup sih Bu, segitu iya, juga. Oke, iya baik. Oke, jadi sekarang Ibu berada di level 5 ya. Nah, Untuk keinginan Ibu sampai level 7 ini, kira-kira usaha apa ya yang bisa atau strategi apa yang bisa Ibu lakukan? iya, ini sebenarnya saya banyak sih memiliki ide-ide gitu ya, tapi saya masih belum bisa realisasikan sih. Yang pertama mungkin secara face to face dulu ya, berdua kayak mentoring gitu ya dengan rekan sejawat gitu, kayak sekarang ini lagi coach kayak gini, jadi lebih personal gitu. Tapi untuk lebih luasnya lagi, saya mungkin bisa bikin sebuah pelatihan, workshop atau in-house training mungkin gitu. Jadi Ibu ingin memperbaikinya dengan melakukan pelatihan atau Iya, workshop atau iya. mentoring gitu ya kepada Iya, rekan betul, sejawat betul itu ya Bu. betul. Minimal seperti inilah dulu ya. mungkin, ya. Minimal kayak gini lah. Bagus sekali ya Bu dengan strategi yang akan dibangun oleh Ibu itu. Kira-kira Ibu ada rencana apa ya untuk selanjutnya setelah itu? Iya, saya sih setelah saya pikir ya Bu ya, setelah saya ngobrol ini nih, saya kayaknya punya rencana ya seperti untuk mentoring dan in-house training. Rencana yang pertama itu mungkin nanti saya bisa, pertama mentoring itu saya kolaborasi ya, mungkin dengan rekan saya yang bisa saya bantu mungkin ya Bu ya. Saya mau ngajakin teman saya yang memang sudah ahli di bidang IT untuk bisa melakukan mentoring dengan guru-guru senior yang memang belum mahir gitu dalam penguasaan IT tersebut gitu. Kalau untuk in-house training sepertinya saya mau koordinasi dengan kepala sekolah Bu. Saya mau bikin program gitu, seperti mau bikin program untuk workshop ini kita bisa mengundang pengawas gitu Bu, untuk bisa melakukan pelatihan secara mandiri di sekolah kita gitu. Bagus sekali ya Bu. Jadi kira-kira nih Bu, dengan rencana-rencana tadi yang sudah Ibu jabarkan ya, Iya, sudah sangat bagus sekali. Kapan nih kira-kira Ibu akan mulai melaksanakannya? Untuk mulai melaksanakannya sih sepertinya Bu ya, kalau untuk mentoring sih saya bisa sih dari minggu-minggu ini. Sepertinya sih. Nanti saya mau nyoba ngajak untuk rekan saya yang memang ahli di bidang IT ini untuk melakukan mentoring dengan guru-guru yang memang memerlukan bantuan dalam penguasaan IT ini.
Tapi kalau untuk in-house training sepertinya saya bisa lakukan di minggu depan untuk melakukan ajuan saya mau ngobrol dulu nih sama kepala sekolah. Kalau kepala sekolah menyetujui hal ini, nanti saya bisa mengajukan proposal untuk program ini gitu Bu. Mungkin mudah-mudahan sih minggu depan saya bisa realisasikan sih. Jadi minggu depan ya Bu, Iya, semoga rencana yang Ibu atur ini semoga bisa terlaksana ya Bu. Amin, amin, Dan amin. semoga membawa perubahan juga terhadap di sekolah Ibu itu. Iya, betul, Jadi betul sekali. teknologi itu memang benar-benar digunakan dan membuat para siswa itu lebih baik dalam proses pembelajaran itu ya Betul, Bu. betul, untuk meningkatkan mutu proses Iya, pembelajaran itu sendiri. Jadi Bu, kira-kira ya dari proses pembicaraan kita ini apa yang sudah Ibu dapatkan ya? Saya banyak sekali sih, terima kasih sekali ya untuk Bu Cucu karena dengan melakukan sharing ini dari tadi kemarin saya sudah memikirkan hal ini, tapi saya masih ragu-ragu gitu Bu. Kemarin-kemarin saya masih ragu-ragu, saya harus lakukan atau enggak. Tapi setelah saya ngobrol banyak nih dengan Ibu, beban saya yang tadi agak membuat saya kurang nyaman itu agak lebih terbuka gitu Bu. Jadi saya bisa merealisasikan, dan ternyata ide saya ini cukup bagus ya Bu ya. Kita bisa realisasikan mungkin nanti di sekolah, insya Allah mudah-mudahan. Iya, semoga dengan proses coaching ini bisa membuka kita tentang pendidikan itu ya Bu. Iya. Semoga kita bisa lebih baik lagi dalam proses Betul, pembelajaran ini ya Bu. Iya. Mungkin seperti itu. Jika Bu Reti lain kali ingin bercerita lagi, boleh hubungi saya ya. Iya, pasti, Kemudian pasti, juga Bu, untuk proses coaching ini nanti saya juga tanyakan lagi ya bagaimana perkembangannya. Oh iya, Ya, jadi saya nanti tanyakan lagi cerita-cerita nanti Ibu setelah Ibu melakukan mentoring, setelah Ibu melakukan in-house training itu bagaimana keadaan di sekolah Ibu seperti itu ya Bu? Insya Allah pasti saya akan ceritakan lagi gimana hasilnya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik Ibu. Baik Ibu, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh? Iya, boleh. Ya, terima kasih Bu ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oh iya, tadi selama proses coaching itu saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, bagus Ibu. Baik Ibu, jadi sudah berhasil melakukan sebuah coaching ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, berdasarkan hasil pengamatan Ibu juga nih, Ibu juga sudah berhasil menyampaikan proses coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu Ibu sudah berhasil menyampaikan tujuan pada coaching. Ibu juga mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Dan Ibu juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana tindakan aksi yang sebaiknya dilakukan. Dan Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya berjalan dengan baik. Tadi saya juga mengamati bahwa Ibu sudah fokus pada Koci, yang artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh atau present. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, satu lagi Bu, boleh ya? Iya, boleh Bu. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Untuk kedepannya saya ingin mendalami dan memahami lebih dalam lagi Bu coaching dengan alur tirta. Iya, supaya saya melakukan coaching itu untuk coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi Bu. Baik Ibu, sangat luar biasa. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini dan sudah melakukan proses observasi sesuai dengan alur tirta. Saya akhiri percakapan kita pada hari ini.
Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.